Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks ini saya mengatakan kalau tujuannya pragmatis ya perlu dipertimbangkan masuk partai politik gitu ya. Tapi kalau tujuannya idealis ya partai politik sendiri itu jangan diniatkan untuk 2029 saja. Karena bisa jadi kita nggak bisa dapat kendaraan karena presidensial threshold tetap dipertahankan, pilpresnya tetap serentak, yang punya standing untuk mencalonkan hanya 8 partai yang ada di Senayan saat ini. Selesailah ya. Ini soal Anies Baswedan ya. Sudah lama kita tidak memberitakannya. Lagi ngapain Anies Baswedan sekarang ini. Tapi tentu orang bertanya-tanya gimana dengan rencana pembentukan partai politik dan atau ormasnya ya. Terakhir ada kecenderungan Anies nyinggung soal ormas. Kayaknya partai politik agak ngeper dia. I don't know exactly. Apakah dia masih berkeinginan membentuk partai politik atau itu hal yang ditangguhkan untuk waktu tidak terbatas? Apakah dia sedang bertaktik ria untuk membesut organisasi dulu, ormas dulu, mendekati rakyat baru kemudian dibom dengan partai politik? I don't know exactly ya. Because like I said and I'm not in inner circle ya. Jadi saudara sekalian, ini ada usulan ya, ketimbang bikin partai sendiri ya sudahlah gabung saja dengan Nasdem. And then the question is tentu why Nasdem ya, kenapa tidak partai yang lain? Nanti kita bacakan masukannya, pendapat yang disampaikan oleh seseorang ini. Oke, saya coba bacakan ya, Anies disarankan gabung ke Nasdem daripada bentuk partai. Ini 2 alasannya. KBA News ya. Oke. Jakarta KBA, Anies Baswedan diyakini serius akan membentuk organisasi kemasyarakatan ormas atau partai politik sesuai dengan apa yang disampaikannya dalam sebuah pernyataan 2 bulan lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut sedang mencari momentum yang pas untuk mendeklarasikannya. Saya kira Anies bukan tidak jadi membentuk ormas _ partai, tapi Anies menunggu momentum yang pas karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Jelas aktivis senior yang juga akademisi Dr. Nurmadi Harsa Sumarta kepada KBA News ya. Kemudian sementara terkait kemungkinan membentuk partai ini, dia sendiri mengusulkan Anies Baswedan untuk tidak melakukannya. Menurutnya Anies lebih baik bergabung ke salah satu partai yang ada saat ini. Partai yang paling tepat untuk dimasuki mantan rektor Universitas Paramadina tersebut adalah Nasdem. Saya pikir lebih bagus Anies membesarkan Nasdem, ungkapnya. Alasannya pertama, Anies sudah memiliki kedekatan yang cukup lama dengan Nasdem. Satu ya. Mengingat dia merupakan salah satu deklarator ormas Nasdem sebelum akhirnya bertransformasi menjadi partai politik. Kebersamaan itu berlanjut di mana Nasdem menjadi salah satu pengusung Anies pada Pilpres 2024 kemarin. Saya kira internal Nasdem cukup menerima Anies dan saya kira Anies juga memahami ucap pentolan Forum Aksi Alumni Kampus Seluruh Indonesia yang juga pendukung Anies pada Pilpres 2024 kemarin ini. Kedua, garis politik Anies dan Nasdem saat ini masih bisa disebut sejalan. Karena tidak ada kader atau perwakilan Nasdem di pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya sama dengan sikap dan posisi yang diambil Mas Anies di luar pemerintahan. Itu bagus, katanya menekankan. Hal ini berbeda dengan PKS dan PKB, 2 partai pengusung Anies lainnya.
bila PKS mengajukan kalangan profesional masuk pemerintahan, sementara PKB bahkan ketua umumnya sendiri yang notabene cawapres Anies kemarin yaitu Muhaimin Iskandar yang langsung menjadi menteri. Kalau yang dua PKS dan PKB itu kan sudah jelas menyeberang dan ada di sana ucapnya ya. Karena itulah semakin tepat kalau Anies bergabung dan turut membesarkan Nasdem daripada mendirikan partai sendiri. Tinggal bagaimana menyatukan relawan-relawan di luar ke dalam gerbong Nasdem yang sudah ada ini. Demikian tandasnya. Jadi sahabat era sekalian, itu alasannya kenapa Nasdem. Satu, karena Anies pernah menjadi deklarator ormasnya ya. Dan yang kedua, Nasdem sekarang berdiri di luar pemerintahan. Yang satu sifatnya enmaleh ya kan, tidak mungkin lagi dihilangkan bahwa Anies adalah deklarator Nasdem ormas. Tapi yang kedua ya situasional, sekarang tidak masuk. Tapi besok ketika reshuffle kabinet bukan tidak mungkin tidak masuk kan. Ya siapa tahu tiba-tiba di tengah jalan udahlah kasih jaksa agung buat Nasdem. Tapi coba kita lihat sobat era sekalian, karena saya membuat polling sebelumnya ya beberapa menit yang lalu sebelum live ini dengan pertanyaan, ketimbang bentuk parpol baru Anies disarankan gabung dan besarkan Nasdem. Setuju 3.500 yang voting, sangat setuju 14%, setuju 7%, tidak setuju 45%, sangat tidak setuju 34%. Jadi yang setuju dan tidak setuju dan sangat tidak setuju jumlahnya 79%. Memang berat melawan orang-orang yang ideologis dan black and white ini ya. Karena mereka ingin Anies bikin gerbong sendiri di Nasdem. Ya kalau dia mendapatkan tempat yang layak misalnya. Kalau dia cuma dijadikan sandal jepit gimana? Ya kan? Jangan lupa di situ ada putra mahkota. Yaitu Putra Surya Paloh ya. Kemudian coba kita bacakan komentar dulu ya, baru kita ulas lebih lanjut. Yang setuju Pak Anies bikin partai politik sendiri, bukan besarin partai-partai pengkhianat. Udah capek ikut bangunan partai, nanti malah nggak diusung karena ketum ditekan penguasa. Udah bener buat partai aja, yakin banyak yang dukung. Udah terbukti Paloh ternyata nggak sejujur dalam pidatonya. Anies kalau masuk ke partai itu kepercayaan saya akan turun menjadi 60% saja. Saya lebih setuju Anies bikin partai baru. Idenya banyak, orangnya cerdas, tapi dari dulu masalahnya kepentok sama kepentingan politik orang lain yang ingin menjegalnya. Di awal-awal terbentuknya Nasdem, harapan adanya perubahan politik negeri ini jadi makin dewasa terlihat nyata. Tetapi dalam perjalanannya jujur bikin gak respect blas ya. Mending bangun partai sendiri, jadi ketum dan berkoalisi sama partai lain yang pemikirannya sejalan. Agar bisa nyapres di 2029, kan lebih kuat dan punya suara. Mau ngapa-ngapain juga boleh, emang gue pikirin Andrew ya, luar biasa. Nasdem partai restorasi, sedang Pak Anies orang kolot tidak mau perubahan. Is it? Nasdem dipegang Anies, saya yakin banyak kader keluar dari partai. Lagi pula emangnya Anies berani keluar duit untuk besarkan harta. Berani menghibahkan hartanya untuk membesarkan partai pret. Luar biasa Setia Nugroho ya. Jangan mau sama partai kutu loncat. Gabung Nasdem hanya ngotori partai saja. Anies Rashid Baswedan itu sudah sangat cocok, layaknya hanya menjadi dosen, tenaga pengajar, guru kurang cocok. Layak untuk menjadi selain dosen, tenaga pengajar, guru. Luar biasa nih orang. Kelihatan gak bermodalnya. Tunjukkan kalau beliau mampu buat partai sendiri. Katanya mau perubahan, kok masih pengen nebeng partai lain. Loh, yang bilang nebeng siapa? Ini kan usul dari seseorang ya, bukan dari dia sendiri. Partai Nasdem adalah pecahan dari Partai Golkar karena tidak terpilih menjadi ketum. Maka SP membentuk partai baru. Yang menjadi pertanyaan, harus seperti itu kah? Kenapa tidak membesarkan Partai Golkar saja? Bung Hera, lebih baik jadi oposisi buat rakyat, mengingat pejabat untuk kebenaran. Apa Bung Hera oposisi karena titik-titik tanda tanya? Saya pinginnya sampean tetap oposisi seterusnya walaupun capek. Karena sosok sampean itu penting buat negara ini yang masih korup. Ulah tontonan oknum pejabat, pembantu negara dan mafia. Bagja Untung, luar biasa Bagja Untung ya.
membuat saya seumur hidup jadi oposisi, tapi saya nggak berkeberatan sebenarnya. Terima kasih ya atas kepercayaannya. Jadi sobat era sekalian ya, sekali lagi akhirnya ya saya mengatakan barangkali kalau untuk saya apa istilahnya ya, takdirnya saya oposisi. At least 5 tahun ke depan ini sudah menyatakan sikap beroposisi terhadap pemerintahan. Jadi ekstrimnya misalnya ya, something happen to Fufu Fafa, tiba-tiba Anies yang dimajukan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, tetap saya akan beroposisi. Itu satu sikap. Ya, jadi udahlah kalau saya sudah selesai. Tapi apakah nanti saya akan bergabung dengan partai yang dibuat Anies? Kalau partai pasti enggak. Kalau ormas yang dibuat pasti enggak. Rasanya ya, insya Allah kan nggak boleh kita bilang pasti tiba-tiba berubah. Tapi kalau untuk ini saya udah bilang saya insya Allah tidak akan masuk pemerintahan, itu sudah insya Allah ya. Kemudian kalau partai politik saya akan lihat ya. Karena saya mengatakan partai politik itu harus menjadi alat amar ma'ruf nahi mungkar, alat perjuangan. Bukan alat untuk mengangkat seseorang. Misalnya hanya digunakan sebagai vehicle-nya Anies di 2029. Ya nggak mau lah saya pasti. Tapi bagaimana nanti dia menjadi calon? Ya nggak apa-apa. Kan intinya adalah kita itu bergerak itu dari hari ini. Dari hari ini posisi kita tuh apa? Ngapain kita mikirin 2029? Kita pikirkan hari ini dan ke depan. Sampai kapanpun kita hari ini ke depan kita melakukan sesuatu. Nah, kalau kemudian ternyata di antara kita yang terbaik Anies, ya Anies maju lagi. Tapi jangan dimatiin bahwa ada partai politik hanya untuk Anies. Ya sama aja nanti. Yang terjadi adalah feodalisme. Padahal saya menentang feodalisme partai politik. Jadi harus partai yang betul-betul kita bicara tentang kaderisasi, bicara tentang bagaimana merekrut orang-orang baik, bicara tentang keikhlasan dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti Anies juga yang menjadi calon. Ya itu karena itu istilahnya. Karena dia yang terbaik di antara kita. Jadi bukan karena sudah di set duluan, tapi karena de facto dia yang terbaik. Jadi prinsip mencari pemimpin itu harus mencari yang terbaik di antara kita ya. Oke. Jadi saya ingin menjadi pengamat saja for the time being ya. Berpikir tentang Anies masuk partai dan Anies membangun partai. Politik itu kalau kita hitam putih ya kayak saya, tidak akan pernah berkuasa. Karena hitam putih orangnya ya kan. Enggak, iya. Tapi orang seperti Anies sebenarnya tidak hitam putih juga. Ya, karena itu dia sempat berkuasa. Ya, dia sempat masuk yang namanya konvensi Partai Demokrat. Even mungkin dia diundang pada waktu itu, tapi yang jelas pernah ikut. Setelah gagal di konvensi Partai Demokrat karena Demokrat sendiri nggak bisa nyalonkan presiden, kursinya kurang, dia kemudian gabung dengan Jokowi Yusuf Kala. Mungkin karena pada waktu itu kalau tidak salah dia diminta ya, Yusuf Kala yang minta dia sebagai juru bicara karena dia orang yang sangat fasih lisannya. Jadi diminta sebagai juru bicara karena orangnya kan dalam berkomunikasi sangat luas ya, senyum dan lain sebagainya, bahasa Inggrisnya baik, punya kemampuan lah, communication skillnya baik. Nah, dan kemudian dia diganjar dengan jabatan Menteri Pendidikan. Tapi kemudian jabatan itu terpaksa diakhiri lebih cepat dengan sahabatnya sekarang agak beda jalan sedikit, Sudirman Said ya. Pada tanggal 27 Juli 2016 kena reshuffle. Sejak itu ya nasibnya adalah di DKI. Sejak DKI kemudian dia tapi DKI itu menjadi batu loncatan untuk menjadi capres. Sebenarnya kalau dia membangun partai politik nggak gampang. Kenapa? Kalau tujuannya untuk pada kekuasaan tuh nggak gampang. Kalau membangun sendiri. Pertama, let's say partai politik Anies itu terbangun, ya kan? Lalu
Pilpres dan Pilegnya masih serentak. Nggak bisa nyalonkan Anies tetap. Karena yang punya kursi itu adalah 8 partai politik yang ada di parlemen. Kalau dia berhadapan dengan incumbent yang masih bisa nyalon, incumbent yang ingin calon tunggal. Atau dia merekayasa calon lainnya yang penting bukan Anies. Jadi agak berat posisinya kalau seandainya, makanya saya katakan tadi kan, menjadikan partai itu hanya sekedar jalan untuk nyalon di 2029. Tapi kalau partai itu menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, mendidik orang, kesadaran, ya kita berjemaah dalam kebaikan. Nah itu tidak akan ada gagalnya. Kalau tidak bisa nyalon nggak ada masalah karena tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi khawatirnya tujuannya satu-satunya hanya untuk menjadikan Anies sebagai calon, padahal arrangement hari ini akan susah. Karena yang punya palu itu adalah 8 partai politik yang ada di Senayan. Mereka tidak mau menghilangkan presidensial threshold kecuali Prabowo yang memaksakan itu. Tapi Prabowo kan masih berpikir periode kedua. Dia presiden kembali, makanya dia jaga kesehatan agar dia jadi presiden. Sehingga dia akan pelihara yang namanya unfairness di dalam demokrasi Indonesia itu. Kecuali tadi dia enlighten, ya. Saya kan pernah mengatakan, mudah-mudahan walaupun dia terpilih melalui mekanisme comberan, tapi dia unenlightened leader. Nah, tetapi kan kita nggak bisa juga lihat apakah betul dia menjadi unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Ya walaupun baru 5 hari kita nggak bisa judgment, cuma dari cara dia merekrut menteri sudah mengecewakan kan sebenarnya. Tetapi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Ya, jadi membangun partai sendiri itu nggak gampang bro. Karena itu kalau tujuannya lebih pragmatis ya barangkali masuk Partai Nasdem menjadi pilihan. Jadi kalau tujuannya pragmatis hanya untuk 2029 saja ya masuk partai politik bisa jadi untung-untungan. Karena Nasdem akan punya properti yang hot yang bisa ditukar tambahkan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dipresidenkan dijadikan wakilnya Prabowo kan selesai misalnya. Untuk 2029. Orang kecewa ya kecewalah. Kalau tujuannya pragmatis. Jadi kalau tujuannya pragmatis ya dia gak capek-capek. Dia masuk partai politik di sana. Kemudian dia mengikuti alur dan jalurnya. Pasti dia tetap unggul. Ya kan? Mau melawan siapapun di Nasdem kan tidak ada yang lebih hebat dari Anies Baswedan. Kalau kita bicara head to head. Ya kan? Even dengan Wakil Ketua Umumnya sekarang Saan Mustafa yang juga bukan asli Nasdem. Kita tahu Saan Mustafa sebelumnya Partai Demokrat, pindah ke Hanura kalau tidak salah, kemudian pindah ke Nasdem dan saat ini langsung jadi Wakil Ketua. Padahal ya kalau dibandingkan Anies masih bisa bersaing lah walaupun Saan Mustafa lebih senior sedikit ya. Saan saya kira nggak tua-tua amat ya, kelahiran tahun 70 atau 69 ya Saan Mustafa. 68 kurang lebih sama dengan Anies 69 cuma beda setahun saja ya dengan Anies Baswedan. Jadi dan dia sekarang posisinya sebagai wakil ketua umum. Jadi sobat era sekalian, dalam konteks ini saya mengatakan kalau tujuannya pragmatis ya perlu dipertimbangkan masuk partai politik gitu ya. Tapi kalau tujuannya idealis ya partai politik sendiri itu jangan diniatkan untuk 2029 saja. Karena bisa jadi kita nggak bisa dapat kendaraan karena presidensial threshold tetap dipertahankan. Pilpresnya tetap serentak. Yang punya standing untuk mencalonkan hanya 8 partai yang ada di Senayan saat ini. Selesailah ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya. Terima kasih yang masih bergabung ya. Saya bicara sebagai pengamat ya, bukan orang yang memilih jalan ya. Kalau saya sih pilih jalan ya tetap pilih jalan idealis. Bangun partai sendiri, jadikan partai yang tidak pragmatis, yang idealis. Berjuang untuk value nilai, bukan berjuang untuk sekedar kekuasaan. Kemudian tidak melihat bahwa satu-satunya peluang itu adalah 2029. Nah, itu jangka panjang. Dan kalau itu yang terjadi kita tidak hitung-hitungan menang dan kalah atau bisa jadi calon atau tidak. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita membangun jemaah kebaikan jadinya kan.
Takutnya ditinggal begitu aja nanti Bung Refli kayak yang sudah berlalu di Pilpres kemarin. Alah, kenapa Anda takut kalau mau berterjun di politik? Itulah resikonya. Orang juga akan bertanya, emang apa kontribusinya lalu kemudian Anda berhak menggunakan using me sebagai ini. Oh, tapi saya meningkatkan suara ya. Tapi kan itu sudah sebanding dengan menyediakan panggung besar untuk Anies Baswedan. Jadi sudah win-win solution. Jadi gini, kalau kita mau fair, ya kan, Nasdem naik kursinya sudah sebanding dengan dia menyediakan panggung besar bagi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Oh, itu was a memorable moment juga, siapa bilang enggak ya? Oke. Karena itu enggak ada kata-kata takut-takutan. Jangan bergabung dengan si brewok, dia tak istiqomah. Nah, itu juga soal penting ya. Karena begitu saya mengkritik 20 Maret dia mengucapkan selamat. Alhamdulillah sampai sekarang gak pernah lagi diundang di Metro TV ya. Ya itulah resiko saya. 2018 kritik Jokowi gak pernah diundang. Begitu jadi tim Anies diundang sedikit lah. Lumayan mulai diundang ya kan. Begitu mengkritik Surya Paloh di 20 Maret karena mengucapkan selamat padahal masih ada MK, sudah mulai tenggelam lagi. Kalau mentalnya begitu ya susah juga, namanya tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Apakah itu perintah Surya Paloh ataukah itu karena carmuk cari muka bawahannya, I don't know exactly ya, it is not my business. Makanya saya bilang from the beginning saya membuat channel ini memang untuk tidak dipengaruhi orang lain. Saya ingin bersuara sesuai dengan apa yang saya ingin katakan tanpa harus berpikir bahwa saya nanti takut ini takut itu. Terlalu ribet ya. Karena itu saya kritik aja, ya kan? Nah, sekarang Nasdem tidak gabung dengan pemerintahan, nanti akan saya lihat ya. Apakah ini karena value genuine atau karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Prabowo atau bagaimana, atau ada deal lain di luar urusan politik, nanti akan kita lihat. Karena saya belum sempat membuat dan mengkajinya ya.